ini sebagai kemudian
Selamat pagi, Bapak Ibu. Boleh on kamera dan mematikan mikrofon. Saya akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Oh, mohon maaf. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Mohon maaf. Udah, Bu. Iya, baik. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, baik narasumber dan peserta yang bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti kegiatan yang sudah sebelumnya saya berusaha untuk mengikuti, yaitu menyampaikan pantun terlebih dahulu pada kegiatan ini. Saya berusaha membuat ya Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti pantun saya kurang sip, kurang bagus seperti acara-acara sebelumnya. Ini saya hanya membuat satu pantun dan mudah-mudahan nanti bisa direspon oleh Bapak Ibu dengan memberikan feedback ya, dengan ketika saya membacakan pantun bisa diberikan feedbacknya atau responnya cakep. Saya mohon bantuannya Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya akan membacakan pantun yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ke Madura beli batik. Indah coraknya memikat hati. Mari bersama lestarikan sastra klasik agar tak hilang ditelan mati. Demikian Bapak Ibu pantun, sedikit pantun yang bisa saya berikan untuk memulai acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja di sini saya sampaikan karena tadi sudah saya buka dengan salam, langsung saja di sini saya langsung memberikan memberikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu narasumber, kemudian juga hadirin yang berbahagia serta Ibu yang akan memberikan sambutan. Yang pertama, yang terhormat Dr. Rusdianti Wuryaningrum, SPD MPD selaku Kajur dan juga selaku Korprodi ya selaku Kajur Pendidikan Bahasa dan Seni dan juga Korprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Kemudian yang terhormat Bapak Panaka Jaya Hidayatullah SSN MA selaku narasumber pada pagi hari ini yang juga dari Universitas Jember dan yang tak lupa yang terhormat Dr. Fitri Amelia SS MPD selaku Ketua Hizki Komisariat Jember. Dan juga yang saya hormati Ibu Siti Mutmainah SPD MPD selaku moderator pada pagi hari ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga peserta webinar pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang dalam webinar bertajuk Ngontras 43 Ngobrol Nasional Metasastra ke-43 yang diselenggarakan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember atau biasa kita kenal dengan HISKI Jember yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, serta Jurnal Semiotika dan Jurnal Belajar Bahasa pada hari ini, Sabtu 22 Februari tahun 2025, dengan tema Revitalisasi Sastra Madura Kedua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, izinkan saya di sini menyampaikan rangkaian acara
pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama, atau saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu adalah penutup. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara hari ini bersama-sama dengan bacaan Bismillah dan bacaan basmalah agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu memasuki acara yang berikutnya yakni sambutan. Mohon maaf, Bapak Ibu, acara yang kedua atau acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Untuk itu, mohon Bapak Ibu untuk bisa duduk ya, tidak perlu berdiri, duduk di tempat dengan dengan tegak dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas boleh membagikan lagu Indonesia Raya. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan dan pembukaan acara pada pagi hari ini dan sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rusdianti Wuryaningrum, SPD MPD selaku Kajur Pendidikan Bahasa dan Seni dan juga Korprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Kepada Ibu Rusdianti dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ino Cahyaning Tias. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wabarakatuh. hormati Bapak Panaka Jaya sebagai narasumber pada HISKI Ngontras ke-43 pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Fitri Amalia, Ketua HISKI Jember. Yang saya hormati Ibu Siti Mutmainah sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersua dalam keadaan sehat dan yang saya banggakan semua peserta Ngontras 43 yang masih semangat untuk bergabung dengan Ngontras 43. Mungkin akan segera beberapa mahasiswa atau beberapa teman akan segera bergabung. Mungkin ini karena minggu terakhir masa belum kuliah ya, jadi masih terbuai dengan situasi libur, tapi Ngontras tetap semangat bersamai kita. Bapak Ibu dan peserta Ngontras 43, ikan sepat, ikan teri,
Cakep. Alhamdulillah kita sempat untuk ngontras bersama Hizki. Baik, Bapak Ibu, kiranya perkenalkan saya Rusdianti Wuryaningrum. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bu Ino tadi, saya adalah Ketua Jurusan dan Korprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa yang disampaikan pada hari ini adalah hal yang sangat menurut saya ini sangat bermakna, tema yang sangat seksi kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Eka Propsi yang tadi, yang saat ini juga sedang melaksanakan diskusi. Karena kita arahnya adalah globalitas, bagaimana lokalitas itu akan kita globalkan. Dan dari beberapa yang saya pelajari dari hasil membaca saya, menyebarkan isu-isu lokal itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau kita punya literasi yang cukup, kita akan punya kemampuan untuk dan kemauan untuk menyebarkan hasanah budaya. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karena itu, mari kita sambut dengan berbahagia tema pada hari ini. Dan saya yakin ini sangat sangat menarik karena disampaikan oleh narsum yang sangat luar biasa. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Hizki Jember yang telah melaksanakan acara ini secara rutin dan tetap semangat untuk terus melaksanakan. Nanti kalau pada bulan puasa, insya Allah acara ini akan menjadi menu menemani kita untuk beribadah puasa. Mudah-mudahan tetap ada ya waktu puasa ya Bu Ino dan juga Bu Mutmainah dan juga Mbak Fitri. Mudah-mudahan acara ini tetap ada meskipun di bulan puasa. Baik, Bu Ino izin bertanya apakah saya juga harus membuka atau Bu Fitri yang membuka? Langsung Ibu Ya. Rusdianti Baik, membuka. Bapak Ibu, dengan kita bersyukur sekali dengan acara ngontras ini dan semoga kita tetap fokus sampai akhir meskipun saya yakin ini adalah hari-hari yang sangat sibuk karena mempersiapkan perkuliahan. Bapak Ibu, dengan berbahagia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ngontras bahagia atau ngobrol nasional metasastra revitalisasi yang kedua pagi ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ino sebagai pewara. Baik, saya Terima kasih. sampaikan terima kasih Bu Dian selaku Korprodi dan juga Kajur yang setelah memberikan sambutan dan juga membuka acara pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Jadi demikianlah seluruh rangkaian acara pembuka pada kegiatan webinar pagi hari ini. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber akan bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya akan membacakan pantun ya. Eh, Sudah saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup juga dengan Ini Bu, pantun. Bu Ino harus ceria bacanya. Gitu, kelihatannya kok lemes ini. Sudah sarapan beliau ini. Kelihatannya Iya, kok baik ini Bu. juga Ya, saya bacakan. narsumnya juga kelihatannya jadi tegang ini. Ya, saya bacakan untuk pantun saya yang sudah saya buat. Madura indah, pantainya Cakep. luas. Sastranya kaya penuh makna. Mari kita jaga dan terus diasah agar tetap hidup sepanjang masa. Itu tadi pantun dari saya, Makasih Bapak nih. Ibu, sebagai pantun penutup. Saya selaku pewara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya menyampaikan pembukaan pada pagi hari ini. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan inti pada pagi hari ini, izinkan saya sebelumnya untuk membacakan sedikit atau perkenalan sedikit dengan moderator kita pada pagi hari ini, yang kebetulan juga dari Universitas Jember. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit identitas beliau dan nanti akan dilanjutkan pada acara inti dan akan saya berikan sepenuhnya waktu kepada moderator. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan beliau adalah Ibu Siti Mutmainah, SPD MPD. Keseharian beliau yaitu mengajar di Universitas Jember
dan beliau berada di bidang atau bidang keahliannya adalah pragmatik. Beliau lulusan S1 dari Universitas Jember, yaitu di tahun 2010 dengan judul skripsi beliau penggunaan strategi kooperatif model tim games turnamen untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam forum diskusi siswa kelas 8 SMP PGRI Bangsal Sari. Dan selanjutnya beliau melanjutkan studinya S2 di Universitas Negeri Surabaya dan beliau lulus di tahun 2014 dengan judul tesis adalah Kesantunan dalam Wacana Konfrontasi Indonesia Malaysia di Web Forum Topics. Nah, adapun karya-karya beliau itu sangat banyak dan saya tidak akan membacakan secara keseluruhan ya, mulai dari beliau menulis di beberapa jurnal dengan judul artikelnya adalah Diksi dalam Pola Asuh Anak Islam, kemudian nilai-nilai Islam dalam nilai kebangsaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga menulis analisis penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam unggahan akun Instagram Ilham Maulana. Dan juga beliau aktif juga pada kegiatan-kegiatan pengabdian, di mana pengabdian beliau itu juga berkaitan dengan bidang beliau. Dan juga tentu saja karya beliau itu selain berupa publikasi, karya ilmiah, beliau juga memiliki karya buku. Saya bacakan beberapa saja, yaitu Pengantar Micro Teaching Keterampilan Dasar Mengajar dan juga Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk calon guru SD dan MI. Demikian Bapak Ibu sedikit profil dari moderator kita Ibu Siti Mutmainah pada pagi hari ini. Langsung saja kesempatan untuk kegiatan mandu Ibu Siti Mutmainah, Ibu Baik. Siti Mutmainah. Terima kasih kepada pewara yang sudah mengenalkan saya. Selanjutnya, saya akan mendampingi Bapak Ibu dan para peserta dalam kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kasih sayangnya kita dapat dipertemukan secara virtual dalam webinar Ngontras 43 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senantiasa diakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dr. Rusdianti Wuriyaningrum MPD selaku Koprodi PBSI dan Kajur PBS Universitas Jember yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Kemudian yang terhormat Panaka Jaya, Bapak Panaka Jaya Hidayatullah, Sarjana Seni MA Universitas Jember selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat mohon maaf. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Amalia selaku Ketua HISKI Jember, dan yang terhormat seluruh pengurus HISKI Komisariat Jember, Bapak dan Ibu Panitia, para peserta webinar Ngontras 43 yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya membuka dengan pantun juga. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Cakepnya mana? Untuk membuka wawasan tentang pantun Madura, mari kita menyimak pakarnya Bapak Panaka Jaya. Cakep. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen biodata Bapak Panaka Jaya Hidayatullah.
Sudah muncul nggih? Bapak Panakajaya Hidayatullah lahir dan dibesarkan di Situbondo, Jawa Timur. Beliau menempuh pendidikan strata 1 di jurusan musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Setelah lulus, ia melanjutkan studi master dengan minat etnomusikologi di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi doktoral di kampus Gadjah Mada. Sejak tahun 2011, ia mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Bapak Panakajaya memiliki minat dan ketertarikan khusus pada kajian musik dan seni pertunjukan masyarakat Madura di Tapal Kuda, Jawa Timur. Berbagai publikasinya tentang kajian seni pertunjukan masyarakat Madura telah dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, prosiding, bunga rampai, dan buletin. Buku pertama berjudul Dangdut Madura Situbondoan diterbitkan pada tahun 2017 bersama rekan-rekannya di Situbondo. Baik, kita sedikit singkat saja. Nah, beliau juga menggagas dan mengelola proyek dokumentasi. Mohon maaf, ada gangguan teknis ini ya. Dokumentasi Nirlaba Tabuan Madura Sounds, sebuah gerakan pelestarian seni tradisi Madura melalui kerja-kerja pengarsipan seni pertunjukan, khususnya seni tradisional, mulai dari perekaman, digitalisasi, hingga publikasi. Demikian untuk biodata singkat dari Bapak Panakajaya. Tentu saja untuk tulisan di beberapa artikel baik yang nasional ataupun internasional yang berkaitan dengan kalau disebut oleh orang Jember itu Madura swasta katanya ya, Madura yang berkaitan dengan di luar Pulau Jawanya, di luar Pulau Maduranya gitu ya. Jadi khususnya Situbondo karena Bapak Panakajaya berasal dari Situbondo. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Panakajaya untuk menyampaikan materi kurang lebih 50 menit ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Panakajaya. Baik, terima kasih Bu Siti Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman dari HISKI karena sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membincangkan ulang ya, karena buku ini sebenarnya sudah diterbitkan lama. Jadi kalau tidak salah itu sudah dari 5 tahun ya, 2017, dan ini mungkin kali pertama buku saya dibahas oleh teman-teman dari sastra. Kalau sebelumnya buku ini sudah berkeliling, tapi lebih banyak dibahas oleh teman-teman di ranah seni ya, di musik, kemudian di teman-teman etnomusikologi dan teman-teman literasi ya di daerah-daerah begitu, yang apa mereka juga peduli terhadap literasi lokal. Bapaknya lebih di. Oh ya. Cek, apa sudah lebih ya, terdengar? Sudah Bapak. Oke. Ya. Nanti mungkin saya bisa dibantu untuk share screen materi Bu, karena di tempat saya agak sedikit jaringannya agak susah. Mungkin Ya. kalau dari teman-teman bisa. Bisa Pak. Ya. Oke, sambil menunggu share screen, saya disclaimer dulu karena tadi sempat di-mention ahli pantun Madura dan terus terang sebenarnya saya tidak ahli sastra, saya tidak ahli pantun dan lain sebagainya, karena
basic keilmuan saya sebenarnya di etnomusikologi. Tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa pendidikan S1 saya di musik barat yang sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan musik-musik yang berkembang di Eropa gitu ya, musik klasik dan lain sebagainya. Kemudian ketika S2 saya lebih memilih untuk memfokuskan studi terhadap musik-musik yang tradisi begitu dalam lingkup disiplin ilmu etnomusikologi. Oke, bisa diperbesar mungkin teman-teman ininya. Oke, ini bondoan sebenarnya adalah pengembangan dari naskah tesis S2 saya ketika studi di Universitas Gadjah Mada di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Pada saat itu sebenarnya saya tidak punya pemikiran awal begitu ya untuk meneliti musik dangdut Madura begitu. Cuman saya sedikit tergelitik ketika saya membaca beberapa referensi di perpustakaan waktu itu. Salah satunya itu tulisan dari Helen Bouvier, judulnya Lebur ya. Mungkin teman-teman di UNED tidak asing gitu ya dengan buku ini. Ketika saya baca buku Lebur itu, saya menemukan banyak hal yang tidak pernah saya sangka-sangka begitu ya. Di sana Helen Bouvier itu menulis tentang genre Al-Badar gitu ya. Al-Badar, kemudian ada dangdut Madura gitu. Nah, sebenarnya dalam keseharian saya, karena saya lahir dan dibesarkan di Situbondo, saya tidak asing dengan itu. Saya baru connect ketika Helen Bouvier ini membahas lebih detail begitu. Wah, ternyata kok detail banget gitu. Dan saya menyayangkan kenapa referensi-referensi seperti ini justru saya dapatkan dari tulisan-tulisan peneliti luar gitu, scholar luar. Sementara ketika saya coba melihat penelitian-penelitian teman-teman scholar dari Indonesia itu jarang sekali yang punya fokus untuk membahas tentang kebudayaan-kebudayaan lokal gitu. Salah satunya di bidang musik gitu. Nah, judul dari tesis saya itu Musik dan Identitas, kajian tentang musik dangdut Madura di Situbondo. Sebenarnya fokusnya ini bagaimana saya melihat kaitan antara musik dengan identitas masyarakat yang ada di Situbondo. Nah, karena menarik ya, selama ini mungkin kita membicarakan budaya itu dari bahasa, kemudian dari secara antropologis, secara sosiologis dan lain sebagainya. Nah, ternyata penelitian dari Helen Bouvier itu cukup membuat saya tertantang gitu untuk melihat sebenarnya apa sih yang ingin diartikulasikan oleh orang-orang yang ada di Situbondo. Karena pada dasarnya orang-orang Situbondo ini disebut Madura juga tidak Madura Tulen gitu ya, ada quote unquote gitu ya. Karena tadi sudah disinggung banyak muncul terminologi-terminologi yang menarik gitu ya, seperti Madura swasta gitu ya, yang membandingkan antara Madura negeri yang ada di pulau dengan masyarakat Madura yang ada di Jawa gitu. Nah, di tesis ini kemudian saya kembangkan karena pada kisaran tahun 2014 sampai 2017 itu saya juga menulis beberapa hal yang kecil yang tidak ditulis di tesis dan itu saya publikasikan di jurnal-jurnal. Jadi misalkan bagaimana orang Madura itu mengadaptasi lagu-lagu asing misalkan. Karena kebanyakan lagu-lagu Madura itu juga banyak terinspirasi dari lagu-lagu India gitu. Lagu India, kemudian lagu-lagu Arab gitu. Bagaimana sih cara mereka mengadaptasi gitu. Nah, ini mungkin juga hal yang lumrah gitu ya di sastra gitu ya. Bagaimana karya-karya sastra itu bisa beradaptasi begitu ya, berubah konteksnya, beralih wahana dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melihat itu. Nah, salah satunya juga ada di salah satu jurnal saya yang kemudian saya gabung di dalam naskah buku ini. Nah, kemudian buku Dangdut Madura ini sejak tahun 2024 sebenarnya sudah proses produksi ya, penerbitan di penerbit BRIN karena di akhir bulan itu ada pergantian personil di BRIN akhirnya ditunda tapi kemungkinan tahun 2025 ini akan terbit. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa langsung membaca buku yang dari terbitan BRIN, tapi juga mungkin
bisa langsung mendownload ya buku Dangdut Madura yang lama, karena saya sudah mengirim ke teman-teman panitia, teman-teman nanti bisa membacanya secara gratis gitu ya, karena buku ini sudah tidak diterbitkan lagi. Gitu. Oke, next. Oke. Next slide, teman-teman. Nah, pasti kita bingung begitu ya. Dangdut Madura ini makhluk macam apa gitu. Karena kalau kita berbicara dangdut saja, posisi dangdut ini di dalam skena atau konstelasi musik populer di Indonesia itu mungkin sangat minor gitu ya. Saya tidak tahu ya. Mungkin dalam asumsi saya musik dangdut ini lebih apa namanya? Lebih dekat dengan maaf mungkin kalangan masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya. Tidak di tier atas gitu ya. Nah, apalagi Madura gitu. Dangdut sudah minor, apalagi ditambah Madura gitu. Lebih minor lagi gitu. Dengan beragam stereotip yang muncul gitu. Nah, ini pertanyaannya, apa sebenarnya dangdut Madura? Kemudian bagaimana sih posisi dangdut Madura ini di dalam industri musik populer gitu ya di Indonesia? Karena sebagaimana kita tahu dangdut ini adalah genre musik populer. Nah, saya menanya gitu ya, asal mula dangdut itu sendiri sebenarnya itu munculnya atau prototipenya itu muncul di tahun 1950-an. Pada saat itu baru merdeka gitu ya. Indonesia pada saat itu masih gamang gitu ya dalam menentukan kebudayaan ya, ada polemik kebudayaan di sana. Apakah kita akan meniru Barat atau akan mengangkat tradisi, itu kan problematis yang tidak selesai-selesai gitu. Namun pada saat itu musik yang sudah berkembang, yang sudah gitu ya sejak di zaman kolonial itu adalah sejenis musik brass gitu, sejenis musik brass band gitu ya. Kalau dalam bahasa Belanda itu disebut strike, ya. Strike orkes gitu. Jadi musik brass yang pada saat itu memang populer gitu ya di zaman kolonial. Dan itu juga beriringan dengan musik keroncong sebenarnya. Jadi sebelum merdeka itu musik keroncong dan musik brass ini semacam menjadi musik populernya gitu. Semacam menjadi musik populernya. Karena pada saat itu musik barat ya, genre-genre musik pop barat ataupun rock itu masih belum muncul ya. Yang masih mendominasi adalah keroncong dan musik brass. Mohon maaf, sepertinya narasumber signalnya down ya. Ini kebetulan di tempat saya juga. Oh ini, sudah kembali Bapak. Halo, mohon maaf Oke. terpental Bu karena sinyal ini agak sedikit ini ya. Mohon maaf, saya sambung lagi. Kembali share. Oke. Oke ya, menyambung yang tadi di Orkes Melayu ya. Nah, Orkes Melayu ini menarik karena dari segi genre gitu ya. Genre musik ini dia seperti keroncong tidak, tapi seperti brass band juga tidak, tapi semacam ada pencampuran gitu ya. Karena di daerah Syah Bandar ini, di daerah bandar, di daerah pelabuhan-pelabuhan itu memang daerah yang kosmopolit begitu ya. Di sana ada pengaruh dari kolonial, juga ada pengaruh dari pedagang-pedagang dan lain sebagainya. Sehingga muncul musik ini ya, musik Melayu ya. Dan itu berkembang sampai ke berbagai daerah di Jawa ya, di Jakarta, di Batavia ya, kemudian di Surabaya, Bandung, sampai ke Situbondo, di Panarukan. Nah, seperti apa bentuk musik Melayu itu? Itu ada 3 pengaruh setidaknya yang bisa kita indeks gitu ya. Ada musik Melayu itu mungkin tidak jauh dari sastra ya, sastra Melayu ya.
seperti pantun, syair dan lain sebagainya. Bahkan di keroncong itu ada yang namanya genre Stambul. Nah, itu sebenarnya rayuan-rayuan, syair-syairnya itu seperti itu. Kemudian juga ada India. Nah, India ini menarik. Kenapa India yang muncul gitu? Karena pada saat tahun 50-an itu ada politik Soekarno yang melarang musik barat gitu ya. Anti ngak-ngik-ngok gitu dalam bahasanya Soekarno waktu itu. Sehingga industri yang diperbolehkan, industri yang muncul, yang menjamur di Indonesia pada saat itu adalah India gitu. Karena India ini masih dianggap tidak barat gitu ya. Dia punya ciri khas sendiri dan punya semangat yang mungkin sama gitu ya dengan Indonesia pada saat itu. Sehingga muncullah bioskop-bioskop gitu. Bioskop-bioskop di daerah-daerah. Daerah seperti di Situbondo saja yang notabene itu daerah yang kecil ya, jauh dari kota besar gitu. Itu ada banyak sekali gedung bioskop. Di kota itu sampai ada 5, bahkan di desa itu ada. Gitu. Nah, ini ya yang diindeks. Kemudian, Weintraub, salah satu peneliti dari Amerika itu yang meneliti dangdut, mengatakan bahwa sebenarnya musik Melayu adalah apropriasi dari budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya di perkotaan gitu ya, yang kosmopolitan. Nah, kemudian dari mana terminologi dangdut muncul? Itu muncul di tahun 1970-an, ketika lewat majalah Aktuil. Jadi pada saat 1970 ketika berganti era ya di Orde Baru, musik barat mulai masuk itu. Jadi genre seperti rock, musik The Beatles dan lain sebagainya itu mulai muncul dan cukup memberikan pengaruh yang besar di kota-kota besar. Sehingga muncul seperti ada dikotomis gitu ya. Ada musik gedongan, ada musik yang bawah gitu. Nah, kaum yang gedongan ini itu menyuarakan kritik terhadap musik Melayu ini lewat majalah. Majalahnya namanya majalah Aktuil. Nah, pertama kali itu disebut di 1970-an, dangdut. Dangdut itu ejekan sebenarnya. Ejekan musik kampung gitu, musik kampungan, musik yang tidak gedongan gitu. Nah, kemudian dari peristiwa itu, kemudian Rhoma Irama ya, salah satu tokoh dangdut yang kita semua tahu, itu membuat semacam evolusi yang sangat sangat besar gitu ya. Dia sendiri sebenarnya adalah anak band ya, yang punya background musik barat ya, pemain rock juga, gitaris rock juga. Dia membuat semacam gebrakan baru dengan mengadaptasi beberapa elemen-elemen musik barat seperti blues dan lain sebagainya ke dalam musik Melayu gitu. Sehingga musik dangdut yang diciptakan oleh Rhoma Irama ini menjadi menjadi segar gitu darinya. Nah, Irama ini juga membuat banyak tema gitu ya, tema kritik, tema tentang ketuhanan, tema tentang macam-macam gitu, dan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini ada pengaruh musik barat. Oke, lanjut. Kemudian setelah era Rhoma Irama ini itu mungkin berlanjut sampai mungkin tahun 90-an ya. Puncaknya mungkin di tahun-tahun 90-an ketika pada saat itu juga ditunjang oleh industri film ya. Rhoma Irama ini tidak hanya membuat lagu, tapi juga membuat film yang di dalamnya itu ada lagunya gitu. Hampir sama seperti formula film India ya. Kalau teman-teman mungkin sering nonton film India itu, selain ada teaternya, itu juga ada lagunya gitu. Bisa di next slide. Nah ini. Nah di tahun 1990-an sampai 2000-an, itu muncul yang namanya dangdut lokal itu. Atau dangdut etnik atau dangdut daerah ya. Macam-macam itu. Hampir di seluruh Indonesia. Ada saluang dangdut, ada pongdut, ada koplo Jawa dan lain sebagainya. Nah, apa sebenarnya yang memicu adanya ekspresi-ekspresi daerah begitu ya? Nah, ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan politik Soeharto ya di tahun 1990-an. Ketika itu kalau tidak salah lewat Menteri Penerangan kalau tidak salah ya, meminta untuk setiap daerah harus memiliki kekhasan gitu ya. Sehingga banyaklah seniman-seniman di setiap daerah itu yang memunculkan kekhasan-kekhasannya, tapi dengan bahasa yang populer gitu ya. Dengan cara dangdut itu. Dangdut dengan ragam-ragam yang sangat lokal gitu. Ada saluang dangdut ini dari Sumatera Barat, kemudian pongdut ya, jaipong dangdut. Nah, ini baru kita kenal kan di tahun 2000-an. Koplo Jawa. Nah, koplo Jawa ini fenomena yang sampai sekarang masih terus ya. Termasuk Denny Caknan dan lain sebagainya. Itu cikal bakalnya sebenarnya dari sini.
kemudian dangdut Banjarmasin, dangdut Makassar, dan lain sebagainya. Nah, itu juga ditunjang dengan efek krisis moneter di tahun 1997 ketika industri mayor label di Jakarta itu mengalami kesulitan. Muncullah inisiatif dari daerah gitu ya, di mana ada banyak pengusaha-pengusaha lokal dari daerah ini, dia menginvestasikan uangnya untuk memproduksi seni-seni yang lokal ini. Jadi tidak lagi tidak lagi bergantung terhadap industri yang nasional. Karena pada saat itu produksi sulit gitu. Nah, kemudian di era yang sama itu juga muncul industri yang namanya dangdut Madura. Nah, dangdut Madura ini sederhananya adalah dangdut lokal yang dikemas dengan berbahasa lokal, dengan ciri musik yang sangat lokal, dan dikhususkan untuk segmentasi orang-orang Madura yang lokal juga. Gitu. Nah, ini asumsinya dari Situbondo. Nanti saya akan jabarkan lagi bagaimana sejarahnya kok bisa muncul gitu dangdut Madura. Nah, ya, menggunakan bahasa Madura, kemudian menggunakan instrumen yang beberapa tradisional. Kemudian bentuknya juga ada original dan adaptasi. Nah, ini juga ada hubungannya dengan sejarahnya nanti. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu video klip. Jadi kalau kita masih ingat mungkin di era MTV ya, di tahun 1990-an itu, musik itu tidak live ya. Musik itu banyak dikemas menggunakan video klip. Kalau kita masih ingat ya, musik dangdut di era itu tuh modelnya video klip gitu. Nah, itu dilakukan juga dengan seniman-seniman yang lokal gitu ya, dengan video klip yang sangat lokal gitu ya, dengan latar pariwisata gitu ya, pantai dan lain sebagainya. Kemudian juga indikasi ternyata dangdut Madura ini cikal bakalnya sejak tahun 60-an ternyata. Sebelum dangdut itu lahir sebenarnya. Nah, oke, lanjut next slide. Nah, kita akan masuk ke siapa sebenarnya yang melakukan itu, gitu ya. Senimannya siapa dan diperuntukkan untuk siapa? Nah, di slide berikutnya belum muncul ya. Mohon maaf ini di sini don't jadi Oke, sebentar. Saya pakai saya aja. Saya pakai. Nah, nggak apa-apa Bu, tetap di share saja. Saya pakai yang ini saya saja. Saya menonton di contekan saya. Oke. Nah, muncul terminologi dangdut Madura Situbondoan. Situbondoan itu sebenarnya dimunculkan oleh orang-orang Situbondo sendiri ya, untuk menandai atau untuk memberikan semacam identitas gitu, bahwa ada musik yang sangat dekat dengan kehidupan mereka gitu ya. Nah, menariknya ternyata ini masih bisa di-share teman-teman. Nah, oke. Ya, sebentar. Saya ulang di Situbondo share-nya. sendiri, ya, nggak apa-apa Bu. Oke, silakan. Tadi kalau tidak salah sudah di slide ke-5 ya. Nah, sambil menunggu, komunitas Madura yang ada, ya benar. Komunitas Madura yang ada di Situbondo itu sebenarnya berbeda gitu ya dengan orang Madura yang ada di pulau. Seperti yang kita tahu juga bahwa sebenarnya Madura itu tidak tunggal ya. Kalau orang di luar Madura mungkin memahami Madura itu ya seperti itulah orang Madura gitu ya, jamet gitu ya. Mungkin hal-hal yang sangat mencolok yang diingat gitu ya. Kasar, kemudian suka carok dan lain sebagainya. Padahal kalau kita benar-benar memahami ya, kompleksitas budaya Madura itu sangat beragam gitu ya. Ada banyak sekali ragam ekspresi yang bisa kita diskusikan ya mengenai budaya Madura. Nah, ada istilah pembeda ya tadi ya, yang membedakan antara orang Madura Pulau dengan orang Madura yang sudah migrasi ya ke Pulau Jawa. Nah, istilah ini sebenarnya banyak dipakai oleh Cak Nun ya ketika mengadakan diskusi ya, swasta dan negeri gitu. Negeri untuk yang
orang Madura yang ada di pulau dan swasta untuk yang orang Madura yang merantau gitu ke daerah Pulau Jawa. Kemudian, nah di Situbondo sendiri sebenarnya identitasnya sangat kompleks. Jadi kalau orang Situbondo mungkin paham ya, daerah Situbondo Barat itu dialek bahasanya itu berbeda. Karena kalau dari sejarahnya orang-orang dari Besuki tidak dari Sumeneb tapi dari Pamekasan. Makanya secara dialek kebahasaan, secara ekspresi bermusik, ekspresi keseniannya juga berbeda. Nah, ini yang saya eksplorasi kemudian di dalam lagu Dangdut Madura. Nah, kalau berdasarkan sosiolinguistik itu yang saya baca itu bisa dibagi menjadi dua. Ada dialek Temor yang itu lebih dekat dengan Sumeneb ya. Kemudian ada dialek Bere itu yang lebih dekat dengan Pamekasan dan lainnya. Dan kompleksitas ini ternyata juga ada di Situbondo. Dan itu terwujudkan atau terjawantah di dalam ekspresi bermusiknya ya, Dangdut Madura yang ada di Situbondo. Nah, kemudian bentuk artikulasi dan ekspresi komunitas Madura terhadap identitasnya itu kemudian tercermin gitu. Tercermin dan terartikulasikan di dalam kesehariannya. Nanti di dalam slide berikutnya akan saya coba tampilkan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya konten buku Dangdut Madura ini setidaknya ada 6 bagian atau ada 6 bab lah ya yang dibagi. Yang pertama itu tentang komunitas Madura di Situbondo. Nah, bab 1 tentang komunitas Madura di Situbondo ini membincang tentang sejarah migrasinya ya. Karena tadi saya bilang bahwa proses migrasi orang Madura ke Situbondo itu beragam gitu ya, bermacam-macam. Kemudian demografinya, kemudian dialek dan stereotip. Gitu. Ternyata di dalam Madura sendiri ada stereotip. Gitu. Dan yang terakhir adalah bahasa Situbondoan, bahasa yang muncul akibat dinamika dari sosial budaya yang berlangsung sejak lama di dalam komunitas Madura di Situbondo. Kemudian yang kedua adalah cikal bakal Dangdut Madura. Ini saya membincang persoalan sejarahnya ya. Kenapa Dangdut Madura muncul? Apakah ini merespon wacana yang ada di nasional tadi, ataukah dia muncul secara organik gitu dengan peristiwa yang lain? Nah, itu nanti akan saya bahas. Kemudian bentuk musiknya ya, bentuk musikalnya seperti apa ya, gayanya seperti apa, kemudian strukturnya bagaimana. Kemudian yang keempat adanya artikulasi, bagaimana orang-orang Madura di Situbondo ini mengartikulasikan identitasnya melalui dangdut. Gitu. Dan yang terakhir adalah analisis linguistis musikologis yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah relasi musik dangdut dan identitas komunitas Madura. Oke, saya lanjut aja lagi. Masuk ke bagian pertama, ini tentang komunitas Madura ya yang ada di Situbondo. Ternyata kalau kita merujuk penelitian dari Huson Lawrence, dia membagi periodisasi migrasi itu 6 kalau tidak salah ya, 6 periode. Tapi berdasarkan 6 periode itu, dia merumuskan jalur migrasi yang dilalui oleh orang-orang Madura ke Situbondo. Ternyata petanya itu merumuskan bahwa orang-orang Situbondo itu berasal dari Sumeneb. Nah, itu sebenarnya bisa diverifikasi ya, karena saya orang Situbondo. Ketika saya verifikasi dengan leluhur saya, ternyata ya dari Sumeneb gitu. Hubungan saudara dan lain sebagainya. Itu juga terverifikasi dari bahasa ya. Bahasa yang digunakan, dialek yang digunakan, ekspresi seninya itu hampir-hampir sama dengan Sumeneb gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan karena dinamika gitu. Kemudian ada juga sumber dari beberapa sejarah ya yang dipublikasikan dari teman-teman sejarah di UNED juga saya baca, ternyata di Situbondo itu selain dari Sumeneb juga ada arus migrasi dari Pamekasan, terutama di daerah Besuki ya, karena daerah Besuki itu berdasarkan babat Besuki itu dibawa oleh Kiai Wirobroto yang dari Pamekasan gitu. Itu juga berhubungan dengan babat Bondowoso gitu ya. Kenapa Besuki itu lebih dekat dengan Bondowoso secara bahasa daripada dengan Situbondo itu karena arah migrasinya sama gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kultur di Situbondo, Maduranya itu sangat kompleks gitu. Sangat beragam gitu. Bahkan kalau saya yang orang Situbondo itu ketika sekolah itu seringkali mengejek lawan bicara saya yang berasal dari Besuki gitu ya dengan istilah sangkit gitu. Sangkit itu istilah stereotyping ya yang menyebut bahwa kamu aneh gitu. Nah, ini juga
terjadi di dalam lagu dangdut Madura nantinya. Kemudian ya ini ada beragam dialek ya. Tadi saya bagi dua secara sederhana, Bere dan Temor. Bere untuk yang mewakili Duki, Temor untuk yang Sumenep. Kemudian juga muncul ekspresi bahasa lokal ya, Situbondoan ya. Jadi ekspresi bahasa lokal itu seperti apa? Bahasa campuran. Kalau di Jember mungkin ekspresi bahasa campurannya itu Jawa dan Madura gitu ya. Tapi kalau di Situbondo itu Madura itu bercampur dengan Indonesia. Gitu. Situ Kak Ma'a misalkan, atau situ tak Mimia gitu misalkan. Itu ekspresi bahasa yang sangat Situbondo sekali gitu. Karena saya nggak menemukan di Jember. Kemudian penggunaan tingkat bahasa yang dinamis. Kalau di Sumenep penggunaan tingkat bahasa itu jelas ya. Ngobrol dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang lebih tinggi misalkan. Kalau di Situbondo penggunaan tingkat ini menjadi dinamis gitu. Malah banyak yang mengatakan bahwa Situbondo sebenarnya penggunaan tingkatan bahasanya itu tengahan. Nah, itu dibuktikan juga melalui dangdut Madura. Pemilihan kata saya dan kamu di dalam dangdut Madura itu bule dan tika, bukan kaule panjenengan gitu. Pemilihan-pemilihan itu juga menunjukkan bahwa ekspresinya seperti itu, ekspresi bahasa di Situbondo seperti itu. Kemudian juga ada caklabik, bolak-balik gitu ya, omongan bolak-balik gitu. Seperti bahasa di Malang, tapi kalau ini versi Maduranya gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita akan masuk ke cikal bakal ya. Cikal bakal dangdut Madura. Ya, atau sejarah dangdut Madura. Sebenarnya dangdut Madura ini dari mana sih datangnya gitu? Apakah tiba-tiba muncul dari langit ataukah dia intervensi dari wacana nasional? Nah, saya menemukan banyak data yang menarik ya, terutama mengenai sejarah ini. Ternyata ketika saya membaca beberapa tulisan Helen Bouvier itu sebelumnya, nah itu ternyata dangdut Madura itu berhubungan dengan genre seni pertunjukan atau teater yang namanya adalah Al-Badar. Al-Badar. Al-Badar ini secara bentuk, nah ini fotonya ya yang paling kiri yang atas itu ya. Secara bentuk itu Al-Badar seperti teater tradisional, tapi ceritanya cerita tentang Nabi. Gitu. Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Nabi? Karena yang menciptakan atau yang mempopulerkan seni ini adalah teman-teman dari Les Bumi, ya. Atau badan otonom yang ada di bawah NU. Gitu. Les Bumi. Apa yang kemudian melatari sehingga Les Bumi ini menciptakan ini? Karena peristiwa politik ternyata. Di tahun 60 itu ada persaingan ya antara Lekra dan Les Bumi gitu ya di Situbondo. Kalau Lekra ini identik dengan Ludruk gitu. Nah, Les Bumi ini membuat tandingannya dengan mempopulerkan Les Bumi. Gitu. Jadi ada drama Les Bumi yang namanya Al-Badar Les Bumi. Gitu. Al-Badar ini diambil dari kisah di Nabi itu, ceritanya. Jadi namanya Al-Badar Les Bumi. Nah, menariknya bentuknya ini tidak islami banget ternyata. Gitu. Karena banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur tadi. Karena budaya populer yang ada di Situbondo saat itu adalah budaya India. Karena banyaknya bioskop, gedung-gedung bioskop di Situbondo, sehingga cara mengkreasikan teaternya itu terasa sangat India. Ini bisa lihat dari kostumnya gitu. Kostumnya sangat India, padahal ceritanya cerita Nabi gitu. Nah, di dalam itu juga ada lagu-lagu India yang dinyanyikan dengan bahasa Madura. Nah, disinilah cikal bakalnya sebenarnya. Jadi ceritanya cerita Nabi ya, kemudian lagunya itu nadanya nada-nada India, tapi bahasanya bahasa Madura. Itu bisa dilihat bagaimana kerumitan bentuk ekspresi orang-orang Situbondo pada saat itu. Nah, teater ini sebenarnya juga diinspirasi oleh panggung-panggung teater di zamannya. Seperti teater Dardanella, kemudian Tonil, Stambul, dan lain sebagainya. Itu bentuknya seperti ini. Gitu. Gambus, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang Situbondo punya karakter yang menarik menurut saya, karena bisa memadukan unsur-unsur itu untuk menarasikan wacana politik yang sangat menarik pada saat itu. Gitu. Nah, kemudian di periode berikutnya, di periode 1970-80-an,
Al-Badar ini tidak lagi dibawa oleh bumi, tapi menjadi sajian yang populer. Dia dikomersialisasi gitu ya. Dengan adanya improvisasi, adanya instrumen-instrumen elektrik ya. Itu teman-teman bisa lihat alat musik yang dimainkan itu sudah sangat, ada gitar Gibson dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan ternyata lagu-lagu yang diciptakan oleh leluhur-leluhur mereka ketika les bumi itu banyak direkam, banyak ditawari oleh rekaman-rekaman industri di Surabaya waktu itu. Karena lagunya itu menarik gitu ya. Sehingga banyak tawaran untuk para musisi ini untuk rekaman di Surabaya. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian mereka merekamlah lagu-lagu yang dipakai di drama itu. Dan lagu itu menyebar sangat luas, dan itu dicatat juga oleh Helen Bouvier. Dia menemukan salah satu rekaman Al-Badar Majaya ini di Sumeneb gitu pada tahun itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa genre musik ini populer pada zaman itu. Nah, kemudian kepopuleran itu juga akhirnya membuat orang-orang Madura itu banyak mengundang. Jadi semacam ada ekspansi gitu ya. Grup-grup di Situbondo itu kemudian semuanya ke Madura itu untuk menggelar Al-Badar ini ya. Nah, sistemnya itu tobong, atau kalau dalam bahasa Madura itu agedong gitu. Agedong itu mungkin teman-teman tahu kalau ludruk itu di zaman dulu itu berdiam dalam satu tempat gitu ya, di karcis gitu ya. Nah, durasinya itu tergantung seberapa lama orang itu kuat gitu ya membayar karcis itu, dan kalau sudah tidak ada yang nonton, dia pindah gitu dari lokasi ke lokasi yang lain. Nah, seperti itulah genre seni ini berkembang di Madura. Dan itu kalau berdasarkan wawancara itu mereka bisa bertahan 2-3 bulan nggak pulang-pulang gitu. Dari satu tempat ke tempat lain ya, sampai ke pulau-pulau gitu. Di Madura itu kan banyak pulau-pulau ya, dari Pulau Sepudi, Pulau Talango dan lain sebagainya. Itu mereka nggak pulang-pulang gitu untuk menampilkan ini. Dari saking freshnya gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi banyak kemudian. Nah, yang menarik adalah ketika era Melodiria dan Sandes dan Kelana Indah ini, di era dua rombongan ini atau dua kelompok ini, mereka itu tidak hanya menggelar pentas pertunjukan live. Mereka sudah punya punya bayangan bahwa ternyata produk lagunya itu bisa dijual gitu. Sama seperti kalau kita nonton film India ya, original soundtrack film India itu kan bisa dijual gitu. Nah, orang-orang yang ada di Melodiria, Sandes dan Kelana Indah ini kemudian berhubungan dengan perusahaan-perusahaan rekaman yang ada di Banyuwangi, yang ada di Jember, ya, waktu itu ada Pinocchio Record ya di Jember ya, kemudian Surabaya, CHGB dan sebagainya. Nah, dan kalangan industri waktu itu tertarik gitu dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh grup-grup ini, sehingga terciptalah industri rekaman gitu ya, industri rekaman yang bisa dikatakan regional lah tingkatnya karena itu masih lingkup Jawa Timur gitu ya. Nah, muncullah lagu-lagu yang bergenre seperti ini, dangdut Madura yang gayanya ke India-Indiaan gitu. Nah, kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, ini mungkin saya yakin teman-teman juga nggak tahu ya dengan tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh dangdut Madura ini. Tapi mungkin menarik karena dari beberapa tokoh ini punya karakter yang berbeda. Ini misalkan yang paling kiri ini Pak As'ad Cahra. Ini adalah pimpinan dari Melodiria dan kasetnya ini beberapa kali terjual beberapa ribu kopi gitu ya di perusahaan rekaman di Surabaya ya, CHGB, kemudian Pelangi Record dan lain sebagainya. Di Banyuwangi waktu itu dia juga beberapa kali diminta untuk membuat kendang kempul Madura gitu. Jadi menariknya kalau di industri rekaman sekarang itu Banyuwangi kan sangat konsisten ya sejak tahun 80-an. Pada saat era 90-an mereka itu juga bekerja sama ternyata dengan seniman-seniman yang ada di Situbondo. Jadi ketika mereka memproduksi lagu yang berbahasa Madura, mereka meng-hire musisi atau seniman dari Situbondo untuk membantu gitu proses produksi bahasa Madura, kendang kempul Madura waktu itu. Gitu. Jadi ada semacam kolaborasi lah antara Banyuwangian dengan Madura waktu itu. Kemudian di tengah ini namanya siapa saya lupa, Rasuk ya, Rasuk Alkumar, namanya Rasuk Alkumar. Alkumar itu nama
panggungnya. Nah, ini yang apa namanya, yang membuat genre drama Al-Badar itu menjadi populer ya, karena kreativitas dari bapak ini. Kemudian di tengah itu ada Yuli Asiska, ini penyanyi KDI ya, jebolan KDI. Nah, sebelum KDI sebenarnya Yuli itu sangat terkenal di Situbondo dan kalangan Madura ya, komunitas Madura, karena lagu-lagu dangdut Maduranya sebelum dia ke KDI. Kemudian yang paling kanan ini yang paling menurut saya nyentrik gitu ya. Kalau lagu-lagu dangdut Madura itu biasanya bertema India, bertema rayu-rayuan dan lain sebagainya. Kalau yang di paling kanan ini Cak Bade namanya. Cak Bade ini lebih membuat atau menulis lagu dengan karakter kritik ya, kritik sosial, kemudian apa namanya, berani ya, lirik-liriknya itu berani untuk menyuarakan sesuatu, misalkan ketidaksetujuannya dengan pemerintah misalkan dan lain sebagainya, itu setuju dan itu diproduksi pada waktu itu. Menariknya seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian dinamika industri rekaman lokalnya. Nah, industri rekaman lokal itu mulai berlangsung pada tahun 1970-an sampai 2000-an. Pada saat itu, di Situbondo itu sudah ramai ya, genre Al-Badar dan dangdut Madura ini sudah ramai. Kemudian ada banyak tokoh atau saya katakan investor lah gitu ya, orang-orang Cina pada saat itu. Karena yang berinvestasi ternyata itu banyak orang Cina. Nah, ini menariknya dangdut Madura. Dangdut Madura ini industrinya tidak hanya dihidupi oleh orang Madura, ternyata juga ada campur tangan teman-teman dari Tionghoa gitu, yang berinvestasi untuk apa, menanamkan modal gitu ya. Mereka membuat perusahaan rekaman sendiri ya, mandiri, dengan cara merekrut seniman-seniman lokal. Itu menarik gitu menurut saya. Kemudian Rahayu Inti Fantasi Record. Nah, mereka ini mencari seniman-seniman lokal. Jadi misalkan ada dan pada saat itu dibawa atau gamelan misalkan, itu semuanya direkam pada saat itu dan nikmatnya pun banyak di era itu. Kemudian masuk ke era berikutnya di 2000